Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mira Meswiri Rasdi dan teman saya Jane Saratiku. Kami dari jurusan Teknik Informatika kelas 7D. Pada video ini kami akan membahas tes mata kuliah testing dan implementasi. Pembahasan dibagi menjadi 4 bagian utama sesuai dengan soal yang diberikan, yaitu pertama definisi software testing menurut para ahli, yang kedua penjelasan white box testing dan juga black box testing, yang ketiga adalah prinsip-prinsip dalam software testing, dan yang keempat kami akan menjelaskan penerapan white box testing berupa flow graph, silo complexity, graph matrix, dan juga independent path dari 2 contoh kode program yang diberikan. Bagian pertama, definisi software testing. Pertama, kita mulai dari pengertian software testing. Menurut William C. Hetzel, software testing adalah proses menjalankan program dengan tujuan untuk menemukan kesalahan. Artinya, testing itu bukan untuk membuktikan program sudah benar, tetapi justru untuk mencari error. Selanjutnya, menurut Glenn Ford Meyers, testing adalah proses mengeksekusi program dengan maksud menemukan kesalahan. Sebuah pengujian dianggap berhasil jika mampu menemukan bug yang sebelumnya belum diketahui. Sedangkan menurut IEEE, software testing adalah proses evaluasi suatu sistem untuk memastikan bahwa sistem tersebut sudah sesuai dengan kebutuhan dan untuk mengetahui perbedaan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sebenarnya. Kedua yaitu white box dan black box testing. Selanjutnya kita masuk ke white box testing dan black box testing. Yang pertama, white box testing adalah metode pengujian yang melihat bagian dalam proses seperti kode, logika, dan alur percobaan. Biasanya metode ini digunakan oleh programmer karena harus memahami struktur kode. Yang berikutnya, block box testing adalah proses metode pengujian yang tidak melihat kode program sama sekali. Pengujian hanya fokus pada input dan output, apakah hasil yang dikeluarkan sistem sudah sesuai atau belum. Bagian yang ketiga yaitu prinsip-prinsip software testing. Beberapa prinsip penting dalam software testing antara lain yang pertama, testing bertujuan menemukan kesalahan, bukan membuktikan program bebas error. Yang kedua, tidak semua kemungkinan bisa diuji karena keterbatasan waktu dan biaya. Yang ketiga, testing sebaiknya dilakukan sejak awal pengembangan. Yang keempat, kesalahan biasanya terkumpul pada bagian tertentu dalam program. Prinsip-prinsip ini membantu agar proses pengujian lebih efektif dan terarah. Oke, yang pertama di program nomor 4 yaitu kita melihat identifikasi struktur logika program, yang dimana kode ini memiliki percabangan berantai, yaitu if else, dan juga else. Dengan kondisi ada 4, yaitu if username, kita bisa melihat programnya, if username equals username dan password. Yang kedua, kondisi else if username. Yang ketiga, else if password, kemudian else. Artinya, kita melihat terdapat 3 kondisi atau 3 keputusan dalam sebuah pemrograman. Kemudian selanjutnya menentukan not dan juga edge-nya. Not merupakan simpul yang dimana setiap statement atau blok penting menjadi satu not. Dan sedangkan edge yaitu gambar arah panah yang dimana hitungan semua alur yang menghubungkan sebuah not. Oke, yang baik, yang pertama kita akan mencari flow graph pada program 1, yaitu flow graph menggunakan not dan juga edge-nya. Not pertama yaitu start, yang dimana program mulai dijalankan. Not pertama, edge-nya akan mengalir ke not kedua, yaitu pengguna diminta untuk memasukkan username input, not 2 ke not ketiga untuk menginput password input. Not ketiga terjadinya sebuah kondisi
note keempat, yang dimana jika kita menginput username dan menginput password, maka terjadi dua edge, iya atau tidak. Jika keduanya yang kita inputkan itu sudah benar, maka note keempat akan mengalir ke note kelima. Note kelima selesai. Kita beralih ke note keenam. Jika keduanya salah, maka program akan mengecek ulang jika kita menginput username. Mati di note ke-6 terdapat kondisi kedua, yaitu username. Setelah mengisi username terdapat kondisi kedua, yaitu paspornya yang invalid dan pengecekan paspor. Di note ke-7 sudah selesai. Di note 8 terjadi lagi kondisi, yaitu if paspor. Jika paspor yang diisi sudah benar 8, maka note 8 akan mengalir ke note 9, yaitu invalid username. Dan invalid username akan selesai di note 9. Di kondisi keduanya, yaitu note 10, yang dimana jika keduanya username dan juga paspor yang diisi itu salah, maka akan berakhir di note 11. Note 11 ini adalah note terakhir. Jadi ketika semuanya benar, dia akan berakhir ke note 11. Jika invalid username dan juga paspor, maka akan berakhir ke note 11. Begitupun juga yang keduanya. Logikanya ada 4, benar keduanya, invalid paspor, invalid username, dan juga invalid keduanya. Setelah itu kita mencari C, yaitu Cylomatic complexity. Rumusnya adalah jumlah kondisi ditambah dengan 1, yang dimana kita melihat kondisinya ada 3, 1, 2, dan 3 ditambah 1, maka Cylomatic complexity-nya jumlah kondisi tambah 1, kondisinya ada 3 ditambah 1, maka sisinya ada 4. Artinya ada 4 jalur logika yang berbeda. Oke, selanjutnya kita mencari graph matrix. Graph matrix adalah angka 0 dan 1. Intinya itu graph matrix isinya menunjukkan ada atau tidaknya alur antara node. Tadi kita sudah membuat programnya. Itu ada node 1, 2, 3 sampai node 11. Di sini kita akan mencari node 11. Kita lihat node 1 dia mengalir ke node 2. Maka kita isi 1. 1 adalah ada, 0 itu adalah tidak ada. Sini 2. Salah. Maka node 1 isinya 0, node 3 isinya 0 sampai di node 11. Node kedua itu mengalir ke node ketiga. Maka di node ketiga kita isi 1, node 1, 2, 0, node 4 juga 0 sampai ke node 11. Di node ketiga dia mengalir ke node 4. Maka node 4 kita isi 1, node 1 sampai 3 0, 2 0, 5 sampai 11 juga 0. Di node 4 terjadi kondisi, yang dimana node 1, 2, 3 itu 0, node 4 0, node 5 sama node 6 kita isi 1. Selebihnya itu adalah 0, tidak ada alur di sana. Kemudian node 5 itu dia mengalir ke node 11 karena kondisi username dan paspornya itu terisi semua, benar semua, maka diisi di node 11. Di node 1 sampai node 10 itu 0. Di node 6 itu terisi sebuah kondisi juga, yang dimana dia terisi di node 7 dan juga di node 8. 0. Isi 7 dan 8. Sini 0. Di node 7 itu selesai, maka isinya node 11 di sini sama dengan di node 5. Sini 0, 0, 0.
sampai 10. Di not 8 terjadi kondisi, di not 9 dan juga 10 kita isi 1 sampai 8 itu 0, 11 juga 0. Di not 9 itu invalid password atau username, yang dimana dia terisi di 11. Not 1 sampai not 10 itu 0. Di not 10 juga setelah mengisi dan keduanya salah, maka terjadi invalid keduanya. Dia berakhir sampai di not 11. Di not 11 dia terisi kembali ke not 1. Artinya not 2 sampai not 11 itu 0. Baik, berdasarkan nilai Silometric Complexity terdapat 4 independent path yang kita lihat, di mana setiap path yang diuji menggunakan satu test case, yaitu kondisi login, kondisi username, login username password berhasil, user salah, password salah, dan juga kondisi keduanya salah. Nah, dapat kita lihat independent path-nya. Yang pertama kondisi login yang benar keduanya. Kita melihat not 1 mengalir ke not 2, 3, 4, 5 dan selesai di not 11. Yang kedua yaitu di username benar tapi kondisi passwordnya salah. Kita melihat notnya yaitu not 1, 2, 3, 4, 6, 7 lalu selesainya di not 11. Kemudian di kondisi username salah tapi password sudah benar, itu notnya mulai dari start 1, 2, 3, 4, 4 ke 6, 6 ke 8, 9 dan berakhir ke not 11. Terus di kondisi keduanya salah yaitu username password, jika diisi salah semua dia itu akan berakhir di not 11 yaitu not 1 mulai not 1, 2, 3, 4, 6 lalu ke not 8 ke not 10 berakhir ke not 11. Baik, yang kedua kita melihat bahwa program ini melakukan yang pertama melakukan 5 langkah. Yang pertama menampilkan form input nilai A, mengecek apakah form disubmit, kemudian mengecek apakah nilai A itu adalah angka. Jika angka maka dia akan mencek genap atau ganjil angkanya. Terus yang terakhir jika bukan angka maka outputnya akan tampilkan string. Nah, kita mencari flowgramnya. Kita menggambarkan programnya. Nah, di sini di program kita semua melihat bahwa programnya itu terdapat percabangan if, yaitu if server, if numeric, dan if angka. Di gambar programnya, not pertama itu sama dengan start, yaitu memulai. Di not pertama dia mengalir ke not kedua, yang dimana not kedua adalah tampilan from dan masukkan nilai A. Misal nilai A yang dimasukkan itu nilai 10. Di not kedua terdapat kondisi di not ketiga, yaitu program yang mengecek nilainya itu angka atau string. Jika bukan angka, jika tidak, maka akan menampilkan string. Dan dia akan berakhir di not 10. Kenapa di not 10? Karena di not ketiga, jika dia angka, maka dia not ketiga mengalir ke not keempat. Not keempat ini dia mengambil nilai A itu adalah 10. Kita input 10. Not 4 dia mengalir ke not kelima. Di not kelima terdapat sebuah kondisi. Ketika mengecek tampilan apakah numerik ini adalah angka atau tidak, angka atau tidak, maka dia akan, ini ada kondisi, jika tidak dia akan mengalir ke not 6. Jika iya, dia akan mengecek apakah angka A ini habis dibagi 2 atau tidak. Nah, kalau kita menginput nilai 10 habis bagi 2, not 6 ini dia akan mengalir ke not 7, yaitu genapkah atau not 8 ganjil. Kondisi genap atau ganjil. Nah, di not
di not 9, ini di not 9, jika angkanya tidak selesai, program akan menampilkan string. Setelah itu dia kembali ke not 10. Nah ini, jika kedua kondisi tersebut sudah kita melihat habis dibagi 2, maka angka genap dia akan mengalir ke not 10. Begitupun jika angka ganjil, dia akan selesai dan akan ke not 9. Baik, di sini kita akan menjelaskan grafik matriksnya di listing program kedua. Setelah kita melihat hasil programnya, di sini di grafik matriks itu adalah isi angka 0 dan 1, yang dimana angka 1 itu adalah ada jalurnya, dan angka 0 itu tidak ada, artinya kosong. Nah, teman-teman bisa melihat di not pertama di program itu angka 1 mengalir ke not kedua, maka kita isi angka 1 di not 2, selebihnya tuh angka 0, artinya kosong, tidak ada edgy di dalam not. Terus di not kedua itu mengalir di not ketiga, maka kita isi angka 1 di not ketiga. Terus not ketiga itu mengalir di not keempat dan juga not 10, dia berakhir selesai di not 10 kondisinya. Dan di not keempat kita melihat hasil dari not ketiga itu terisi di not kelima. Nah, di not kelima itu terdapat sebuah kondisi, kemudian kita isi alurnya di not ke-6 dan juga not ke-9. Selebihnya kita isi angka 0, yaitu tidak ada alur di node-node tersebut. Terus di not ke-6 dia mengalir edgy-nya di not ke-7 dan ke-8. Not ke-7 dia selesai di angka 10, selesai kondisi not ke-6. Not ke-7 di 10. Not ke-8 itu juga sama, kita isi alur angka 1 di not 10. Di not 9 juga sama dengan angka 8, dia berakhir di not 10, maka kita isi angka 1 di not 10. Dan di not 10 akan beralih kembali ke not 1, makanya kita isi nomor 1 ini di not 1, selebihnya 0. Artinya tidak ada aliran edgy ke not-not lain selain angka not 1. Jadi teman-teman, grafik matriks itu bisa dibilang adalah bentuk tabel dari program angka 1 menunjukkan adanya alur antara not. Dari tabel ini kita bisa memastikan semua jalur program sudah tercatat dan nilai silomatiknya tetap